Halo semuanya, kembali lagi bersamaku di channel Yosima Putri. Dan kali ini kita mau sharing opinion nih. Jadi aku mau ngasih tema untuk yang video kali ini adalah perbedaan study environment culture di Korea dan di Indonesia. Pasti beda kan ya. Gimana sih orang-orang di sini kalau belajar di mana biasanya? Kayak gimana? Terus modelnya sama nggak sih kayak di Indo kayak gitu. Kalau kalian pada penasaran, yuk langsung cus aja. Poin yang pertama, perbedaannya Korea dan Indonesia dalam segi study culture. Yang pertama adalah study cafe. Jadi di Korea ini kan terkenal banget banyak cafe berjajaran ya. Kalau kalian datang di Korea tuh satu tempat tuh kafe udah banyak banget lah pokoknya. Selama mata memandang tuh sekian jarak udah ada kafe, sekian jarak lagi udah ada kafe. Nah itu kafe-kafe itu ya sebenarnya literally kafe, cuman kebanyakan mostly kafe-kafe di sini itu buat orang-orang belajar. Jadi yang pertama bedanya adalah study cafe atau cafe biasa pun kebanyakan dibuat belajar. Bahkan kayak yang merek-merek kayak Starbucks, Tusam, terus apalagi tuh Hollis, tuh kebanyakan mereka emang sengaja bikin ruangannya tuh kondusif banget gitu loh buat belajar. Ada charger, ada charging boxnya gitu. Terus khusus yang buat bawa laptop itu ada tempat sendiri gitu di lantai berapa misalkan. Sebenarnya di Indonesia juga kafenya semua udah pada ada wifi ya semuanya. Cuman di Indonesia kalau kafe kan buat tempat hangout gitu kan mostly. Tapi kalau di Korea tuh kafe bisa jadi tempat hangout, tapi mostly kalian akan melihat setidaknya satu orang, dua orang itu minimal yang belajar di kafe itu. Jadi sebenarnya dari segi penempatan mereka belajar lebih sering main ke kafe gitu ya daripada selain kayak perpustakaan mungkin ada, atau kalau yang mahasiswa kuliah tuh ada laboratori ya mereka di laboratori. Cuman wah kalian ke kafe manapun di Korea pasti ada yang belajar, udah gitu deh. Bedanya kalau di Indonesia kayaknya menurutku nih orang-orangnya lebih cenderung pengen belajarnya di rumah aja. Karena kalau misal kayak belajar di luar, nggak tahu ya, ini perasaanku doang sih. Kayak belajar di luar terus kayak diliatin orang, wah ini anak ambis banget, wah ini anak belajar mulu gitu. Tapi bedanya kalau di Korea ya itu sesuatu penampakan yang wajar gitu. Kalian melihat orang atau student-student pada belajar di kafe tuh sangat wajar. Makanya itulah poin pertama yang paling aku mau highlight adalah study cafe. Nah di sini aku juga mau ngasih tahu kalian salah satu cafe yang paling enak menurutku di Seoul, karena sekarang aku lagi di Seoul. Itu adalah Cafe Koma. Ini nggak disponsor juga, jadi aku bukan orang yang suka cafe hopping juga. Cuman Cafe Koma ini dia ada beberapa cabang, jadi cabang yang di Mangwon, Hongdae, sama Yeouido. Nah Yeouido sama Mangwon ini yang menurutku oke. Dan mereka tuh apa ya, kondusif banget buat belajar. Bahkan yang di Yeouido itu tempatnya luas banget, lebar banget. Bahkan ada kayak kursi buat pijat gitu, kursi pijat sambil baca buku. Jadi kelebihannya cafe ini adalah banyak buku. Kalian bisa ngerjain tugas di sana atau sekedar cuman dateng terus belajar buku baru gitu di sana. Karena di sana banyak banget buku. Jadi kalian kayak ya perpustakaan gitu dan gratis karena kalian udah masuk pesen kopi misal, pesen minum, terus ya udah semua buku yang di sana tuh bebas kalian baca. Jadi itulah kenapa aku rekomendasi cafe itu kalau mau study, walaupun banyak banget cafe yang oke buat study. Yang poin kedua adalah Gongbubang. Gongbubang ini aku cari internet juga. Jadi setelah aku lihat-lihat banyak orang Korea yang ternyata menerapkan sistem ini, di mana dia tuh kayak bikin satu grup discussion gitu dalam sesama classmate untuk ya diskusi, terus apa ya, belajar gitu, ngobrol ya kayak apa ya, kalau kita kayak kelompokan gitu kalau di Indonesia. Cuman kalau kelompokan itu kan pas lagi ada tugas ya, ini mereka pokok buat belajar aja, study group discussion gitu. Jadi itu lebih common di sini.
daripada di Indonesia. Sedangkan di Indonesia sendiri, kayak yang aku bilang yang tadi juga, kayaknya orang-orangnya lebih suka belajar mandiri, ataupun kalau yang bareng-bareng emang di satu lingkup topik tertentu gitu. Nah, itulah perbedaan. Yang kedua, di Korea lebih banyak study group discussion di luar jam pelajaran atas kehendak mereka sendiri daripada di Indonesia. Yang ketiga, di Korea itu juga common untuk dapat private tutor dalam hal pelajaran akademik. Sedangkan di Indonesia mungkin ada, ini aku nggak mengeneralisir ya, tapi based on experience, mostly orang Indonesia kan lebih kayak mungkin lesnya les di institusi sesuatu yang khusus untuk persiapan ujian atau khusus untuk kelas 3 SMA gitu kan. Tapi kalau di Korea common mereka nyari kayak private tutor yang kayak khusus matematika, khusus fisika. Di Indonesia juga ada, aku juga pernah les kayak gitu di Indonesia. Cuman itulah commonnya di Korea. Sedangkan di Indonesia kan nggak semua siswa pengen kayak gitu ya. Cuman kalau di Korea kayak, wah masa kamu nggak tutor sama sekali sih gitu. Kayak kalau kalian nonton drakor itu yang matematika, aduh lupa lagi nama title Inggrisnya, ya pokok itu kalian bisa tahu kan gimana orang-orang Korea tuh kayak berlomba-lomba untuk benar-benar berlomba-lomba untuk tutor private yang dimana bisa enhance performance akademiknya mereka kayak gitu. Yang keempat adalah study intensity dan workloads-nya. Jadi kayak pressure dan lain-lain. Ini sebenarnya pengalamanku pribadi juga. Jadi aku ngerasa di Korea itu intensitas dan workload buat belajar dan kompetitifnya itu tinggi banget. Sedangkan perbedaannya di Indonesia adalah tinggi untuk sebagian orang, tapi sebagian orang lagi juga less kompetitif. Jadi kayak ada orang, kalau orang Indonesia nih menurutku dibagi beberapa klaster nih. Jadi ada yang kayak kompetitif banget, oke, kompetitif biasa, sama yang ya udahlah kayak ya pokok gue belajar gitu kan. Nah itu klaster-klaster tersebut yang bikin Indonesia lebih lebih banyak macam orangnya lah, yang dimana kita nggak bisa bilang kalau Indonesia kompetitifnya tuh tinggi, Indonesia kompetitifnya rendah, gitu nggak bisa. Jadi bedanya di Korea adalah mostly pasti juga ada orang-orang yang kayak ya udahlah ngapain gue belajar serius-serius amat kalau gue nggak ngambil itu topik misalkan. Cuman ya itu kembali lagi lihat dari environment pertama, terus dari beberapa testimoni temen juga, itu kompetitifnya study di Korea tuh nggak tahu tuh sih itu selevel berapa, tapi menurutku tinggi banget sih. Kayak ya mereka berlomba-lomba untuk bagus lah di bidang akademik, walaupun mereka itu bukan yang tipe jago akademik, mereka jago arts misal, tapi akademik kompetitif is number one. Like ya mereka suka banget gitu kompetitif di bidang akademik, yang mana itu juga bagus sebenarnya. Itu bagus karena mendorong kita kayak kita belajar terus gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk sebagian orang mungkin workload seperti ini kan tidak cocok. Jadi ya inilah perbedaannya kayak gitu. Nah tuh 4 perbedaan yang udah aku jabarin, itu yang based on experience, based on observation, based on cerita temen gitu, insight temen, story. Dan yang terakhir nih, sebenarnya aku nggak bisa bilang ini perbedaan atau persamaan culture di pas tadi. Jadi di Korea tuh ada yang namanya CSAT, College Scholastic Ability Test, yang dimana itu sangat mempengaruhi university admission. Dan menurutku ini sama seperti di Indonesia yang sistem SBMPTN kalau zamanku dulu. Jadi dia modelnya tes tulis gitu kan. Makanya wah gila, untuk tutor yang ini tuh mungkin mereka sampai bela-belain les mana-mana juga buat biar CSAT hasilnya itu bagus gitu kan. Di Indonesia ada kan SBMPTN, cuman di Indonesia lebih various juga type-nya kan. SNMPTN yang undangan tuh ada kalau kita daftar, terus SBMPTN tes tulis sama mandiri. Sebenarnya di Korea juga mungkin ada sistem mandiri dan lain-lain, beasiswa juga ada, cuman
untuk masuk ke universitas, pertama yang diperjuangkan di sini adalah si SAT itu sendiri. Jadi nggak ada yang namanya kayak undangan untung-untungan gitu di sini. Jadi ya gitulah, di sini cuman pakai bener-bener academic report gitu. Jadi sebisa mungkin emang hasilnya bagus. Oke, sekian dulu itu 4-5 perbedaan gimana culture di Korea dan di Indonesia, tentang studinya, gimana mereka belajar, di mana mereka belajar, terus bagaimana mereka belajar meraih untuk sampai university dan lain-lain sebagainya. Ya, semoga itu membantu insight kalian yang emang pengen tahu gimana perbedaannya sih environment study di Korea sama di Indo. Bahkan kafe-kafe di Korea didominasi oleh orang-orang yang belajar daripada kafe di Indo yang dimana kebanyakan emang untuk hangout. Ya, perbedaan-perbedaan itu emang macam-macam. Cuman dari aku sendiri sih, kekompetitifan orang Korea itu bagus, tapi kesantuyan orang Indonesia itu juga aku suka. Jadi work hard boleh, tapi play hard juga boleh. Jadi kalau dua-duanya seimbang kayaknya oke deh. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman-teman. Terus abis itu pantengin terus, nggak usah dipantengin terus, diaktifin aja notification bell-nya biar nanti dapat notif kalau ada video baru, barangkali kalian suka atau lagi nyari infonya. Oke, dadah semuanya.